Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memaparkan hasil tugas teori antropologi 2 yang membahas tentang teori postmodernisme. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anissa Fatihah. Daftar isi kemunculan dan latar belakang teori, asal mula dan konsep sosial budaya kemunculannya, tokoh-tokoh utama peserta pemikiran-pemikirannya, perkembangan dan pengaruhnya dalam kajian antropologi. Yang pertama, kita akan membahas kemunculan dan latar belakang teori postmodernisme. Postmodernisme lahir dari kegagalan filsuf modernisme dalam memajukan sosial manusia dan perkembangan pengetahuan secara objektif dan universal. Ia menolak pandangan modernisme yang menganggap kebenaran ilmu pengetahuan bersifat mutlak dan objektif, dan menantikan dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan bersifat subjektif dan interpretatif, sehingga kebenaran menjadi relatif. Jacques Derrida sudah berperan penting dengan gagasan dekonstruksi yang meneritik dan membongkar asumsi dasar modernisme, membuka ruang bagi interpretasi yang lebih plural dan kritis terhadap pengetahuan dan budaya. Secara historis, modernisme mulai berkembang sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an, terutama di Prancis sebagai respon terhadap berbagai peristiwa sejarah seperti Perang Dunia Kedua, perubahan sosial, dan revolusi budaya yang menunjang keyakinan modernisme jilid 5. Dalam bidang filsafat, contoh penting seperti Jean Paul Sartre mengenalkan konsep postmodernisme sebagai penolakan terhadap metanaratif atau narasi besar modern yang dianggap sudah tidak relevan. Sartre menggambarkan dunia postmodern dalam bidang filsafat. Contoh penting seperti Jean-Paul Sartre memperkenalkan konsep postmodernisme sebagai penolakan terhadap metanaratif atau nilai besar modern yang dianggap sudah tidak relevan. Sartre menggambarkan dunia postmodern sebagai dunia yang terdiri dari berbagai narasi kecil yang saling beragam dan tidak ada satu kebenaran tunggal. Kemudian, asal mula dan konsep sosial budaya kemunculannya. Istilah dan gagasan postmodernisme pertama kali muncul di dunia Latin Amerika pada tahun 1930-an, jauh sebelum dikenal luas di Inggris dan Amerika Serikat. Contoh seperti Federico de Onís menggunakan istilah postmodernisme untuk menggambarkan aliran konservatif dalam modernisme yang mencari pelarian dari tantangan estetika modernisme yang semakin kompleks dan ironis. Postmodernisme lahir dari kegagalan modernisme dalam memenuhi harapan kemajuan sosial dan budaya. Modernisme yang menekankan
narasionalitas, kemajuan teknologi, dan narasi besar metanaratif. Ia tidak mampu menjawab krisis sosial dan budaya yang muncul, terutama setelah Perang Dunia II dan perubahan sosial yang cepat. Secara historis, postmodernisme berkembang pesat sejak 1960-an hingga 1980-an, terutama di negara-negara barat seperti respon terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang berubah, seperti kemakmuran pasca perang, fragmentasi kelas sosial, dan munculnya budaya konsumsi yang sosial budaya termunculannya. Krisis modernitas. Postmodernisme muncul di tengah kekecewaan terhadap modernitas yang dianggap menghasilkan alienasi, ketidakpastian, dan kehancuran nilai-nilai nasional. Modernisme yang mengandalkan rasionalitas dan ilmu pengetahuan mulai dipertanyakan tentang tidak mampu mengatasi masalah sosial dan budaya secara menyeluruh. Perubahan sosial dan ekonomi. Setelah Perang Dunia II, terjadi perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi, termasuk pertumbuhan kapitalisme tahap lanjut yang menimbulkan logika struktural baru. Masyarakat lebih menjadi pluralistik, fragmentasi, dan konsumtif yang kemudian menjadi ciri masyarakat postmodern. Pengembangan budaya dan seni. Postmodernisme sudah muncul sebagai gerakan artistik dan budaya yang menolak estetika modernis yang dianggap kaku dan elit. Seni postmodern menentangkan pluralitas, ironi, dekonstruksi, dan penolakan terhadap narasi tunggal. Pengaruh pemikiran filsafat. Pemikiran Dr. seperti Xenophon yang menolak metanarratif dan Suen Derrida dengan rekonstruksinya, dan Dr. sosial seperti Friedrich Samerschott yang menaik promodernisme dengan kapitalisme tahap lanjut dan mempengaruhi perkembangan teori ini. Kemudian tokoh-tokoh utama pendeta pemikirannya yang pertama ada Jean-Louis Derrida. Derrida adalah tokoh utama yang mengembangkan konsep dekonstruksi, yaitu metode kritik yang membongkar asumsi dasar dalam bahasa dan pemikirannya. Ia menolak gagasan bahwa bahasa memiliki makna tunggal dan stabil, serta menantang metafisika tradisional yang menganggap kebenaran dapat mencapai secara objektif. Derrida menunjukkan bahwa bahasa dan pengetahuan terlalu bersifat kompleks, berubah, dan penuh kontradiksi. Ia juga menyoroti hubungan antara bahasa, kedewasaan, dan keadilan sosial. Dua, ada Dean Fajoli Yotan. Yotan dikenal sebagai salah satu filsuf postmodernisme paling penting yang dikenal dengan gagasan penolakan terhadap metanarasi atau narasi besar yang bersifat universal dan menentukan. Menurut beliau, dalam era postmodern, kepercayaan terhadap narasi besar seperti kemajuan, kebebasan, dan kebenaran mutlak
Mulai runtuh, ia menentangkan pluralitas kebenaran dan menolak pandangan modernisme yang menganggap ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang objektif dan universal. Ia dan melihat postmodernisme sebagai kondisi sosial budaya di mana pengetahuan menjadi terfragmentasi dan bersifat relatif. Contoh utama pendapat pemikiran utama sesuai cerita pemikiran kedua dan fase Yosan dan pengaruhnya dalam kajian antropologi, sejarah, dan perkembangan. Teori postmodernisme mulai berkembang secara signifikan antara tahun 1960-an sampai 1980-an, dengan puncaknya pada era 1980-an. Pada masa ini, para pemikiran dan antropologi mulai menolak pandangan modernistik yang bersifat objektif dan universal, yang mengenali pendapatan yang lebih kritis dan relativistis terhadap budaya dan masyarakat. Transformasi paradigma dalam antropologi, postmodernisme membawa perubahan paradigma dengan menekankan bahwa representasi kebudayaan dan etnografi tidak lagi dianggap sebagai gambaran objektif dari realitas budaya, melainkan sebagai konstruksi sosial dan dimengaruhi oleh kekuasaan bahasa dan interpretasi. Hal ini mendorong antropolog untuk lebih kritis terhadap proses penulisan dan representasi budaya. Kritik terhadap objektivitas dan kebenaran mutlak. Postmodernisme menolak anggapan bahwa pengetahuan antropologi dapat mencapai kebenaran tunggal dan objektif. Sebaliknya, menegaskan bahwa pengetahuan selalu bersifat relatif, tergantung pada konteks budaya, sosial, dan kekuasaan yang melingkupi. Dan konstruksi dan terbuka terhadap pluralitas. Pendekatan dekonstruksi yang dikembangkan contoh seperti Derrida digunakan untuk membongkar narasi dominan dan membuka ruang bagi berbagai interpretasi budaya yang beragam dan pluralistis. Pengaruh terhadap kajian antropologi. Yang pertama, pengaruhan terhadap keterbatasan etnografi. Kedua, penguatan pendekatan kritis dan refleksif. Ketiga, pengaruh terhadap metodologi. Keempat, dampak sosial dan budaya. Baik, itulah yang saya bisa paparkan. Maaf jika ada kesalahan data dan omongan saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebenar-benarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.